Film ini mengisahkan dua wanita yang awalnya hanya berniat melakukan pendakian di sebuah gunung di Italia. Namun pertemuan mereka dengan sekelompok pendaki lain perlahan mengubah perjalanan ini menjadi mimpi buruk dan memaksa mereka menghadapi situasi yang mengancam nyawa. Bagaimana keseruan ceritanya? Penasaran? Seperti biasa, atur volume senyaman mungkin, siapkan camilan dan minuman, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dan selamat menonton! Film dibuka dengan menampilkan dua ciwi-ciwi, yaitu Kelly dan Sophie yang sedang berada di sebuah kabin yang terletak di kaki Gunung Antelao, Italia. Mereka berencana untuk melakukan pendakian menuju puncak gunung di keesokan hari. Tak lama setelah itu, datanglah kelompok yang terdiri dari 4 pria, yaitu Joshua, Zach, Nathan, dan Taylor, yang juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendaki gunung tersebut. Joshua kemudian menghampiri kabin tempat Kelly dan Sophie berada untuk berkenalan dengan mereka. Ia juga mengundang mereka untuk menghadiri pesta kecil yang akan berlangsung nanti malam. Terlihat Kelly yang semula ragu, tapi berkat bujukan Sophie, mereka akhirnya setuju untuk datang ke pesta tersebut. I'm Josh, we just arrived. I'm Sophie. That's Kelly? Hey. So, me and my boys are wondering if you want a party. Thanks for the offer. You're allowed to have fun, Cal. Okay, one drink. Really? Thank you! Saat berada di sana, mereka menghabiskan waktu berbincang di depan api unggun sambil menikmati minuman. Bahkan Joshua sempat memamerkan arloji mahal miliknya yang dilengkapi fitur khusus untuk memanggil tim penyelamat hanya dengan menekan sebuah tombol. Setelah itu, mereka mulai membicarakan rencana pendakian. Di sini Kelly dan Sophie memberitahu akan mengambil jalur depan yang terkenal sangat curam, sementara Joshua dan kawan-kawan akan memilih jalur samping yang lebih ringan. Setelah menghabiskan 1 gelas, kemudian Kelly kembali ke kabinnya untuk beristirahat, sedangkan Sophie masih tinggal di tempat. Is the rip moment of Quantum Elite in the world. I just push this button and a bunch of secret ninjas come out of nowhere. And you're cruising your Maserati through Manhattan. Oh, so you want to see it? Don't do it. Maybe not this. Hallelujah. I'm gonna hit the sack. Don't forget this. Thanks. Why don't you stay? Let go of my arm. Di dalam kamar, ia memutar video di handycam yang merekam mantan tunangannya yang meninggal dunia saat mendaki Gunung Antelao tepat setahun lalu. Kenangan pun mulai membawanya ke saat pertama kali mereka bertemu di klub pendakian. Sementara itu, Sophie yang mulai terpengaruh oleh minuman makin sulit mengontrol ucapannya. Ia dengan nada meremehkan mengatakan bahwa jalur yang akan dilewati Joshua dan temannya begitu mudah, hingga keponakannya yang masih berumur 10 tahun pun mampu melakukannya. Perkataan tersebut membuat Joshua terlihat sangat tersinggung dan menahan marah. Tomorrow, why don't we climb with you? What's so funny? You're taking the pussy route to the shoulder, and I got a 10-year-old niece who could do that climb. Show you who the pussy is. You're getting used to me like heaven, sweetie. Langit malam semakin gelap ketika Joshua mulai berciuman dengan Sophie. Tidak lama kemudian, Sophie berdiri dan pamit pergi untuk buang air kecil. Di sini, Joshua yang nafsunya kebablasan pun memutuskan untuk mengikuti Sophie. Pertemuan mereka di tempat terpencil berubah menjadi keributan saat Joshua bertindak melewati batas terhadap Sophie. Sophie berusaha menolak dan mencakarnya untuk melawan. Ia berteriak minta tolong hingga jeritanya terdengar oleh teman-teman Joshua. Mereka segera datang dan menahan Joshua sebelum tindakannya terhadap Sophie semakin melampaui batas. Sophie memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri dan menuruni lereng. Seketika itu juga, mereka semua mengejarnya. Zach berhasil menangkap Sophie, berusaha meyakinkannya bahwa mereka hanya ingin berbicara. Namun, Sophie melawan dan menggigit tangannya. Dalam upayanya melarikan diri, Joshua melayangkan pukulan keras yang menyebabkan Sophie terjatuh dari tebing. Kelly, yang mendengar teriakan tersebut, bergegas mencari Sophie. Di sisi lain, tepat di lokasi jatuhnya Sophie, situasi memanas dengan perdebatan. Kekhawatiran akan ancaman penjara membuat mereka mengambil tindakan ekstrim. Joshua memungut sebuah batu dan memukul kepala Sophie yang sudah tak berdaya, hingga nyawanya melayang. Mereka lalu membuang mayatnya dari atas tebing, agar seolah-olah Sophie bukan korban pembunuhan, melainkan seorang pendaki yang terjatuh akibat kelelahan. Namun tanpa mereka sadari, Kelly yang berada di kejauhan merekam seluruh kejadian menggunakan kameranya. Sialnya, mereka memergoki Kelly dan langsung mengejarnya. What are you doing? Calling 911. What are you doing?
fall out of your fucking mind? Listen to me. We are not going down for this. She's still alive. Christ, no! Who's that? It's Kelly. The camera. Get her. Go, go, go! Kelly berlari menuju kabin, mengambil peralatan mendaki, lalu mencoba menyelamatkan diri lewat jalur depan. Taylor segera menyusul dan berhasil meraih genggaman tas Kelly, mengakibatkan peralatan mendaki, termasuk ponselnya, terjatuh ke dasar tebing. Ketika Taylor hampir berhasil menangkapnya, Kelly melakukan perlawanan dengan menendangnya. Taylor pun terjatuh dan mengalami patah kaki. Mereka kembali membawa Taylor ke kabin untuk mempersiapkan rencana lanjutan mengejar Kelly. You get that bitch down, Taylor. Guys, get the gear. Get that camera. I'm coming for you, bitch! Coming for you! Dipenuhi rasa amarah, Joshua dan teman-temannya mulai mengejar Kelly lewat jalur samping dan tiba di puncak terlebih dahulu. Sementara itu, Kelly mendekati puncak dan menemukan sebuah tenda kecil bekas pendaki yang tergantung di tebing. Posisinya terhalang oleh permukaan tebing yang menjorok keluar. Di dalam tenda, Kelly menemukan benda tajam berbentuk seperti pisau kecil. Ia kemudian bersiap untuk beristirahat sembari terus memantau kondisi. Sementara di atas Joshua terus memprovokasinya tanpa henti. Is that you, Kelly? What took you so long? All we want is that camera. We're gonna throw a rope down. The camera to the rope. Well, if this is the way you want it, Mereka mengisi salah satu tas dengan peralatan pendakian supaya berat, lalu mengikatnya menggunakan tali dan menghantamkannya berulang kali ke arah posisi Kelly. Ketika hampir tertidur, Kelly tersentak bangun dan berusaha keluar dari tendanya. Ia nyaris jatuh, namun berhasil menggenggam tas yang tergantung. Joshua, yang memperhatikan Kelly bergelayut pada tas tersebut, langsung memutus talinya. Beruntung, Kelly sempat meraih tebing dan kembali masuk ke tendanya. Di kesempatan lain, Zack turun dengan membawa sebuah pisau dan memaksa Kelly menyerahkan kameranya. Kelly menolak dan berhasil melukai kaki Zack menggunakan besi tajam yang ia temukan. Dalam situasi itu, Kelly terjatuh dan hanya mampu bergelantungan di kakinya. Ia kemudian mengambil pisau yang dibawa Zack dan menusukkannya ke kakinya. Zack berteriak meminta rekannya untuk menariknya ke atas. Mendengar hal itu, Nathan dan Joshua langsung menariknya ke permukaan sambil membawa Kelly yang masih mencengkeram kakinya. Setibanya di atas, Joshua menjambak rambut Kelly untuk melepaskannya. Namun, Kelly dengan cepat mencabut pisau dari paha Zack dan memotong rambutnya sendiri agar bisa terlepas. Got you now. Where's the camera? I said, where's the camera? Back to the bed! Josh! Zach! Pull me up! Pull me up! Pull it, man! Holy shit! Setelah kejadian menegangkan tersebut, di tengah malam, Zack terbangun dan berjalan ke tepi tebing untuk buang air kecil. Tanpa diduga, Joshua muncul dari belakang dan memukul kepalanya dengan palu, menyebabkan Zack terjatuh ke bawah sebelum sempat berseru apa-apa. Beberapa saat kemudian, Nathan terbangun dan menyadari Zack tidak ada. Saat ia bertanya, Joshua berbohong, mengklaim bahwa Zack telah turun untuk mencari bantuan. Mendengar hal itu, Nathan yang punya inisiatif agar masalah ini cepat selesai, memutuskan untuk turun menemui Kelly dan membawa palu milik Joshua bersamanya. Sesampainya di bawah, Nathan memberikan makanan kaleng dan membujuk Kelly untuk menyerahkan kameranya dengan janji tidak akan menyakitinya. Di sini Kelly sempat menolak karena tidak percaya pada perkataan Nathan, tetapi Nathan kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Karena jika tidak, Joshua sendiri akan turun untuk membunuh Kelly. Akhirnya, Kelly menyerahkan kameranya dan Nathan meminta Kelly berteriak agar terdengar seperti dia telah membunuhnya. Zach? Where's Zach? Took the trail down. Said he could make it there by first light.
I'll go. Give me the hammer. I brought you some food. They kill you unless you give him what he wants, don't you? Why would I believe you? Because I'm your only chance of getting out of here alive. Now scream. Pull me up. Did you get the camera? I got it! Kemudian Yosua segera memeriksa kamera tersebut, namun ia mendapati memorinya telah dilepas oleh Kelly. Saat bersamaan, Nathan juga mencoba menghubungi Taylor lewat telepon genggamnya, dan ternyata ponsel Taylor ada di saku Yosua. Menyadari ini, seketika Nathan menyerang Yosua menggunakan palu. Pertarungan sengit pun terjadi. Di sini Yosua sukses melumpuhkan Nathan. Dalam kekuasaan penuh, Yosua mengikat tubuh Nathan, lalu menyiramnya dengan minyak, kemudian ia membakarnya hidup-hidup. Tidak hanya itu, ia menendang tubuh Nathan yang terbakar hingga tergantung dengan tali di depan Kelly. Tak lama kemudian, tali tersebut putus akibat terbakar api dan membuat tubuh Nathan jatuh ke jurang. The memory card isn't in the camera. What are you doing? I'm calling Taylor. Josh. Sending you a gift, Kelly! Setelah aksi sadis yang diperlihatkan Joshua, di sini Kelly berhasil menemukan pisau yang tertancap di dinding tebing. Sementara itu, Yosua memutuskan untuk turun sendiri dan menuntut agar Kelly menyerahkan memori kamera tersebut. Di sini Kelly menolak mentah-mentah hingga Joshua menggunakan palu untuk menyerangnya. Meski dalam bahaya besar, Kelly mampu melawan balik dengan pisaunya serta berhasil menendang kemaluan Joshua sebelum ia memotong tali pengamannya. Seketika Joshua terjatuh dan hanya bisa bergantung pada dinding tebing sambil memohon belas kasih dari Kelly. Kelly, tanpa iba, menekan tombol pada arloji milik Joshua dan menginjak jari-jarinya, hingga akhirnya Joshua kehilangan pegangan dan jatuh ke dasar jurang. Kemudian, film pun selesai. Film ini mengingatkan kita untuk tidak mudah akrab dan terlalu cepat percaya pada orang yang baru dikenal. Sikap waspada serta menjaga batasan diri sangat penting, karena niat buruk kerap tersembunyi di balik sikap yang terlihat ramah. Buat kalian yang suka film dengan genre thriller survival penuh ketegangan, film ini wajib kalian tonton secara utuh ya teman-teman. Saya Mimin yang sedang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita seru berikutnya.